Untuk pengertian kurikulum dasar BIMBA sendiri adalah kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada di BIMBA AYO-EO. Mempelajari metode BIMBA sebagai fondasi membangun minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Dan untuk tujuannya, yang pertama mengetahui, yang kedua memahami, dan dapat menerapkan paradigma BIMBA melalui metode BIMBA. Dan untuk dasar hukum metode itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu hak anak dan yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. BIMBA memiliki beberapa metode. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah metode fun learning. Sesuai dengan namanya, fun, senang, learning itu pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Yang menyenangkan itu tanpa ada paksaan dan tanpa ada tekanan dari siapapun. Jadi, anak belajar sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, tujuannya supaya kita bisa meningkatkan minat belajar anak secara intrinsik. Minat itu rasa suka, keingintahuan, keinginan, dan untuk intrinsik itu tumbuh dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa ada tekanan. Selanjutnya, kapan kita bisa menerapkan fun learning? Nah, itu bisa kapan saja, setiap saat, dan di mana saja. Jadi ini sangat fleksibel ya. Dan siapa kira-kira yang bisa menerapkan fun learning? Yang pertama ada motivator, yang kedua adalah anak, dan yang ketiga adalah kepala unit. Terakhir, indikator pencapaian dari fun learning itu yang pertama dilihat dari durasinya semakin meningkat, yang kedua dilihat dari afektif, dan yang ketiga dilihat dari ekspresinya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah individual system. Nah, sesuai dengan namanya berarti kita harus melakukan pendekatan secara pribadi atau secara personal. Nah, kenapa sih harus individual system? Karena agar proses belajarnya itu bisa dilakukan secara bertahap atau small step system. Nah, terus mengapa harus individual system? Karena kalau misalkan tidak individual system, tidak mungkin bertahap jika classical system. Nah, classical system sama individual system itu bedanya apa sih? Kalau misalnya classical system itu satu kelas rame-rame, ada banyak. Nah, kalau misalkan individual system maksimal itu hanya 5 orang, jadi lebih fokus dan anak-anaknya juga lebih terawasi. Selanjutnya materi seragam kalau untuk classical system. Sedangkan kalau individual system, materi setiap anak itu berbeda-beda tergantung kemampuan si anak didik kita. Dan yang ketiga itu kurikulumnya sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan individual system, kita yang menyesuaikan kurikulum. Terus yang terakhir, guru sebagai sumber belajar kalau classical system. Sedangkan individual system, anak sebagai subjek belajar. Selanjutnya ada materi penunjang di BIMBA. Nah, materi penunjang di BIMBA ini ada yang namanya variation skill. Jadi, variation skill ini adalah proses belajar yang berfokus pada aspek-aspek pembelajaran mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk kognitifnya sendiri itu lebih kepada membaca matematika. Nah, untuk afektifnya lebih kepada seperti mendongeng, bercerita. Lalu untuk psikomotornya itu dibagi menjadi dua, halus dan kasar. Namun di BIMBA itu psikomotor halusnya lebih ditekankan karena psikomotor halus itu lebih menggunakan jari, misalkan mewarnai, terus menarik garis, menulis. Dan kenapa sih harus variation skill? Karena dengan variation skill kita jadi bisa lebih mengalihkan anak, lebih mudah mengalihkan anak, dan anak juga tidak cepat merasa bosan.